لا زالت كتائب الشهيد عز الدين القسام تدك تحشدات العدو في محاور مدينة غزة، وإن جهادنا ماض ومستمر، وأن جدوى المقاومة مستمرة، وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد. بسم الله، الله أكبر. من عماد إلى جميع الخاصات، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أخذونا من البيت زي هيك، ربطونا الغماية Palestine will live forever. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Selamat datang kembali sobat di channel Dunia Polos. Channel yang menyajikan segala intrik yang menggelitik dan agak munafik. Kali ini admin akan menampilkan cuplikan peristiwa yang terjadi setelah 200 hari perang Israel-Hamas yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 tahun lalu. Sungguh sesuatu yang menarik ketika salah satu akun Telegram yang mendukung perjuangan Hamas membagikan cuplukan video ketika sepasang suami istri Yahudi masuk Islam dengan mengucapkan syahadat. Seperti kutipan dari salah satu ayat ini. Kebaikan dan kejahatan tidak bisa disamakan. Membalas kejahatan dengan kebaikan maka orang yang bertengkar dengan Anda akan menjadi seperti teman dekat. Surat Al-Fussilat 34. Selanjutnya mari kita sedikit menjelajah ke dunia Paman Sam, salah satu bagian dari dunia yang tidak bisa lepas dari bangsa Israel, Amerika Serikat, atau bangsa Zionis ala Barat. Akhir-akhir ini dan sampai detik ini masih terjadi demonstrasi pro-Gaza besar-besaran oleh kaum intelektual dan akademis di berbagai kampus universitas di sana, antara lain
Ini adalah Universitas George Washington, Amerika Serikat. Mahasiswa pro-Gaza telah mendirikan tenda di dalam dan sekitar kampus. Mereka telah menguasai wilayah tersebut, yang mana polisi dan administrasi sekolah benar-benar telah kehilangan kendali. Berikut adalah Universitas California. Polisi sudah mulai turun tangan dengan kekerasan untuk membubarkan mahasiswa pro-Gaza tersebut. Sedangkan mahasiswa New York University juga telah melanjutkan aktivitasnya dalam mendukung Palestina selama 3 hari berturut-turut. Kebebasan untuk Palestina, terdengar teriakan para demonstran di New York bertepatan dengan adanya penindasan oleh polisi Amerika terhadap aksi duduk para mahasiswa. Polisi dia sudah mulai menahan Profesor Universitas Noelle S1M Pronunciation AVE, Kepala Departemen Filsafat di Universitas Emory yang terkenal di Atlanta, ditahan dalam keadaan diborgol karena mendukung mahasiswanya yang melakukan protes terhadap Israel. Profesor Ekonomi Universitas Emory, Caroline Fohlin, diserang dengan kejam oleh polisi negara bagian di perkemahan universitas saat melakukan protes bersama para mahasiswanya untuk mendukung Gaza. Dia terdengar berteriak, "Saya seorang profesor," tapi dia tetap saja ditahan dengan cara yang kasar. Berikut terlihat situasi di mana tindakan beberapa polisi di Ohio State University yang menangkap mahasiswa di perkemahan Palestina. Dilaporkan pula bahwa para mahasiswa tersebut telah dipukuli dan disetrum oleh polisi. Nampak pula eksistensi Brigade Al-Qassam di jantung Universitas Stanford yang ditunjukkan para mahasiswa sebagai bagian dari gerakan mahasiswa melawan genosida yang dilakukan oleh pendudukan di Gaza. Di lain pihak, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah mengesahkan rancangan undang-undang baru yang antisemitisme. Rancangan undang-undang ini juga melarang pembacaan teks-teks tertentu pada Alkitab. Misalnya, penyaliban Yesus Kristus oleh bangsa Israel. Sungguh aneh, ketika ada larangan seseorang membaca salah satu teks dalam kitab suci, sungguh rancangan undang-undang yang dipaksakan. What's happening on America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Netanyahu, untuk membuat opini publik dan menggalikan isu genosida dan kekejaman Zionis di Gaza. Netanyahu menyerang gerakan mahasiswa Amerika Serikat yang diklaim bahwa gerakan tersebut adalah gerakan antisemit. Bukankah ini membalikkan fakta, memutarbalikkan kenyataan yang selalu dilakukan oleh bangsa pendusta selama ini? Dan ironisnya hal tersebut selalu dipercaya oleh dunia barat, seperti Eropa dan Amerika. Seperti kita ketahui dalam Wikipedia dijelaskan bahwa antisemitisme adalah suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk tindakan penganiayaan atau penyiksaan terhadap agama, etnik, maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga. Sedangkan situasi di dalam negeri Israel sendiri disebutkan bahwa Tel Aviv kembali dilanda kekacauan, ribuan warga Israel terus melakukan protes menuntut pengunduran diri pemerintahan Netanyahu dan kesepakatan pertukaran tahanan.
Dalam berita lain dari sumber Israel sendiri, Yediot, mengatakan bahwa Hamas telah setuju untuk melaksanakan tahap pertama kesepakatan penyanderaan setelah Amerika Serikat, melalui Mesir dan Qatar, berkomitmen untuk melakukan penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza setelah 124 hari dan berakhirnya perang. Namun, seorang pejabat politik baru-baru ini mengatakan bahwa, bertentangan dengan laporan, Israel tidak akan menerima diakhirinya perang dalam keadaan apapun sebagai bagian dari perjanjian untuk membebaskan para sandera. Pejabat politik itu menambahkan bahwa IDF akan memasuki Rafah dan menghancurkan unit Qassam yang tersisa. Berikut terlihat beberapa perilaku para pemukim yang berada di wilayah pendudukan yang mempunyai perilaku berbeda dengan warga Israel yang berada di Tel Aviv, di antaranya adalah puluhan pemukim Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa di bawah perlindungan pasukan pendudukan. Tentara Israel sedang melindungi kriminal pemukim di wilayah pendudukan ketika sedang membakar mobil milik para penduduk setempat. Para pemukim sedang menyerang truk bantuan dalam perjalanan ke jalur Gaza. Disebutkan pula bahwa jumlah uang yang dicuri organisasi teroris Israel dari Gaza sejak 7 Oktober adalah 7,6 juta dolar. נמצאים כאן במתחם בית החולים שיפה, בבניין הקטרי, את המיון, מצאנו כאן כספת, תוציא הכל, הנה הכספת. Berikut ketika tentara asing Israel mempublikasikan foto-foto rumah warga Palestina yang mereka razia pada malam hari di tepi barat. Inilah kisah seorang tahanan Palestina di Gaza berbagi pengalamannya setelah dibebaskan oleh LOF dan dia menghabiskan waktu berhari-hari di tahanan tanpa tuduhan atau alasan apapun. Ia menggambarkan kondisi yang keras selama dalam penahanan tersebut, termasuk ditutup matanya, dihina, dipukuli, dan diperlakukan secara menyedihkan. Dia menyerukan dunia untuk mengakhiri ketidakadilan terhadap rakyatnya. Terlihat pula ketika pasukan pendudukan menahan puluhan warga Palestina selama invasi yang sedang berlangsung di kamp pengungsi Noor Shams di kota Tulkarm.
Seorang tentara Israel memposting di akun media sosialnya foto seorang warga sipil yang diculik di Gaza, dengan mata tertutup dan diborgol. Dilaporkan juga bahwa Dr. Adnan Ahmad Al-Barash, Kepala Departemen Ortopedi Rumah Sakit Shifa, yang telah merawat ribuan orang yang terluka di Gaza sejak 7 Oktober dan tidak meninggalkan rumah sakit meskipun ada ancaman, ditangkap dan kini telah menjadi martir. روح الروح هذه روح الروح لا حول ولا قوة هذه روح الروح الله هي والله هي انا بعرف مش عارفه هي ليش ربنا اخذها مني ليش اخذها مني ثلاث خلاصة والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. Dalam situasi yang lain, di negara Yerusalem yang termasuk negara yang terikat perjanjian Wadi Araba tahun 1994 dengan Israel, telah terjadi serangan secara perorangan, yang mana seorang pemuda Turki melancarkan operasi penikaman di Yerusalem yang diduduki Israel, melukai seorang polisi Israel. Dan pemuda itu telah menjadi martir. Berikut video penyerangan pisau Yerusalem martir Hasan Saklanan terhadap polisi Israel di Yerusalem yang diduduki telah dirilis. Seorang petugas polisi pendudukan terluka dalam serangan penikaman di kota tua Yerusalem yang diduduki tersebut. Sedangkan dalam situasi tragedi yang hampir sama, di negara Mesir yang juga mempunyai perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel sejak tahun 1979, sebuah tragedi di mana seorang pengusaha Israel Ziv Kiefer tewas dalam serangan di Alexandria, Mesir. Serangan yang menewaskan pengusaha Israel ini diklaim dilakukan oleh kelompok pionir pembebasan Muhammad Salah, sebuah kelompok anak muda yang baru dibentuk di Mesir. Nama kelompok ini diambil dari nama Muhammad Salah Ibrahim, seorang pemuda berusia 23 tahun yang, saat bertugas di tentara, menyerbu sebuah pos terdepan Israel di perbatasan pada bulan Juni lalu dan membunuh 3 penjajah dan dirinya sendiri menjadi martir. Dari dua tragedi tersebut menunjukkan, bahwa kejadian tersebut sebagai akibat begitu besarnya rasa geram dan amarah atas perilaku kejam Israel terhadap warga Gaza yang hanya bisa ditunjukkan dengan cara penyerangan terhadap apapun yang berafiliasi dengan Israel di luar wilayah konflik Israel-Gaza, baik secara langsung dan nyata, atau melalui dunia maya. Beginilah penderitaan warga Gaza. Warga Gaza yang berusaha untuk mendapatkan bantuan yang tersangkut di atas gedung tersebut, terjatuh dari gedung dan sekarat. Gaza adalah pusat tragedi di dunia. Seorang anak Palestina mengumpulkan tepung yang tercecer di tanah di utara Gaza. Dan di lain pihak, pasukan perlawanan masih terus berjuang mati-matian tanpa henti untuk mengusir pasukan pendudukan Israel. Terlihat pasukan musuh yang ditempatkan di Poros, Netzarim, selatan kota Gaza, dihancurkan dengan mortir.
Media militer Hizbullah menerbitkan video berjudul 200 Hari Ketahanan dan Kepahlawanan. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan pemboman rudal gabungan terhadap tentara musuh dan benteng di Poros Kemajuan, Netzarim. Brigade Al-Qassam menyiarkan momen penembakan pasukan pendudukan Israel dengan mortir kaliber berat di Netzarim, selatan kota Gaza. بيننا وبينكم الميدان والأيام. Dan untuk para pemuda warga sipil, tetap menunjukkan perlawanan dengan caranya sendiri yang khas, yaitu melemparkan batu ke kendaraan Zionis saat penyerbuan kota Seir, sebelah timur Hebron. Inilah foto terakhir tentara yang telah tewas dalam penyergapan Netzarim. Al-Qassam memberi julukan dalam foto ini dengan tajuk, "Perjamuan Terakhir," yang diumumkan Brigade Al-Qassam kemarin. Dan inilah beberapa reaksi pemimpin dunia ketika sudah muak melihat segala tindakan dan perilaku negara Zionis ini, antara lain. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, "Kami akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel." Begitu pula dengan Turki yang telah memutuskan untuk memberlakukan embargo pada semua perdagangan dengan Israel, seperti yang diberitakan oleh Bloomberg. Meskipun pihak Israel sempat melakukan protes akan tindakan Turki tersebut, Israel tahu bahwa Turki menjadi salah satu negara yang mempunyai basis suku Ca dan peralatan canggih NATO. Dan Turki sepertinya tidak peduli.